المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, mendekati kelahiran Abah Guru Sekupul, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Di Cidin lahir itu zaman penjajahan Jepang, sudah masuk ke Banjar. Belum ada Indonesia gitu, belum lagi Indonesia tahun 45, Jepang 42 sampai 45. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya beliau keluar dari kampung keraton ke kampung Tunggul Irang. Asalnya Buitan Sidin dia di kampung keraton. Lalu karena situasi kada memungkinkan, pindah sementara 4 berandah sebenarnya mengungsi ke Tunggul Irang. Tunggul Irang itu di belakang pasar itu, nanti taruh sedikit ya. Menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu an yang bernama Sofiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Jadi Belanda kada pernah juga masuk situ. Harapannya Jepang kada masuk juga ke situ. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika beliau dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942. Nah, 1942 belum merdeka lagi Indonesia, nggak ada lagi apa? Indonesia mulai ada 1945. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada menangis seperti bayi pada lazimnya. Kada normal berarti kan? Kada menangis itu berarti kada sehat ya Allah. Bayi yang sehat itu melahirkan menangis jingkar sehat. Jadi sini nih pas lahir tuh kada sehat. Serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya beliau yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Nah, menjadinya ini meninggal dulu cucu ini. Apa biru awak? Kada menangis pulang. Biasanya bayi keluar kada menangis itu perlu pertolongan khusus pulang. Biar dari menangis lah kada keluar. Tahu di mana? Kada ingat kita ya. Oke, bila menangis sehat berarti. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya beliau berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah beliau itu mau menyusup kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Kada mau menyusu asalnya, mbah sehat tuh. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa beliau mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Nah, tahu kan aurat kuitan taukai ya Allah di hadapan ini membarang menyusui anak, nah bahkan makan pentol menyusui anak aja. Aslinya makan pentol salah maksud sini.
Jadi yang bersekolah ada maulah aurat kuitan sidin terbuka karena kepada yang bukan mahram. Nah, sudah saja sudah itu. Dan adalah radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada serta memberi nama oleh keduanya akan dia dengan nama Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Nah, mimpi lagi halus, mimpi cucu Nabi, sudah. Nah, ada kita lagi halus, mimpi bisa saya hantu dan cerai ya. Mimpi kami bujuran tak. Dan adalah radhiyallahu anhu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Nah, itu kasyaf hissi namanya. Kawak tahu isi hati orang itu apa, bahkan yang belum terjadi apa tahu. Menurut kita tahu kayak itu ya Allah. Kawak menimpa butut terus ya Allah. Kawak bilang bataruhan skor bola MU lawan Bayern Munchen misalnya. Oh, kita tahu pada dulu sebenarnya 2-0 kita 20 juta asal kita tuh dibawa ke situ. Dan adalah Syekh Murabbi Mursyid atau yang membimbing radhiyallahu anhu secara khusus dalam menjalani tarbiyah as-sufiyah, yakni al-alimul allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil, guru Bangil, dan Kiai Tubagus Muhammad Falak Bogor, dan al-alimul allamah Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Maki, Mekah, ulama Mekah. Nah, sempat sidin belajar di situ. Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Sayyid Amin, hingga kemudian al-alimul allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi Al-Maki, Mekah. Dia tadi Al-Maki tadi Mekah. Lalu menyerahkan beliau kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu secara rohani. Nah, jadi yang membimbing sidin dan tukang payah secara rohani kan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Roh ketemu roh itu dirancang pertama sidin itu tukang payah itu. Rancang pertama untuk tukang payah membimbing. Sedangkan guru-guru ta'lim dan guru-guru tabarruk radhiyallahu anhu itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut beliau hampir mencapai 200 orang guru. Oh, banyak juga gurunya. Ada kita ya, guru yang ada berisi orang beragam alim manusia gitu. Dan adalah radhiyallahu anhu itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadatnya sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarga radhiyallahu anhu sangatlah berkekurangan, yaitu ketika beliau masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga beliau sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Rumah sini miris atap,
banyak miris satu tempat aja saya bujuk yang kada miris di situ sama kumpul keluarga supaya kada kena banyak nih. Terkadang ia sekeluarga di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang. Nah, 4 orang itu dalam rumah itu Sidin, Abah Sidin, dan sanak Sidin, Haji Rahmah, lawan Sidin, berempat. Sidin itu badang sanak, berdua badang sanak. Hanya makan gadubung pisang sahaja tadi, dan terkadang hanya makan gadubung itu pisang apa? Kok ada gadubung pisang yang sayur apa? Nah itu dalamnya tuh kadang masih sebungkus dibagi 4 seharian sama lawan tuh. Saking sakitnya gak ada jilbari ekonominya tuh. Kadang gadubung pisang. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu anhu hanya memiliki selambar pakaian saja. Nah, pas sekolah tuh isi baju sebutingannya. Kadang kesambati kawan bau nih ya. Ada kawan sih jadi kada sakit juga sebujurnya sih dia sebau sebutingannya kan juga. Nah, kita alhamdulillah ya Allah. Zaman jelas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengekalkan ia akan muraqabah dan musyahadah. Muraqabah itu merasa selalu dilihati Allah, merasa selalu didengari Allah, merasa selalu diperhatikan Allah. Itu kada pernah lupa sih. Apapun sidin, baik sembahyang ataupun kada, sidin di hati sidin selalu merasa, oh aku ini lagi dilihati Allah, oh aku ini lagi didengari Allah, aku ini untuk membaca apa ini Allah sedang mendengari aku ini. Oh hatiku ini apa nih isinya nih pengen Allah nih, selalu kayak itu hati sidin. Nah, paling kadang kita kayak itu saat sembahyang bareng merasa dilihati Allah. Pas rata membaca ayat baca Al-Fatihah merasa kita tuh didengari Allah. Nah, itu harta yang dimilikinya radhiyallahu anhu selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Nah, itu yang sidin tuh lawan guru-guru sidin tuh, sidin sudah nyaman lah, sidin sudah nyaman sugihnya. Sidin kan sugih kan terakhir tuh. Sidin kada lupa lawan guru-guru sidin. Bahari melajari sidin Iqra, mulai sidin melajari nang awal-awal sampai nang akhir. Diongkosi sidin hidupnya sebagai guru-guru sidin. Bahkan pas guru-guru sidin meninggal dunia, bini dan anaknya guru tetap diongkosi sidin. Bahkan sidin itu miliaran per bulan untuk mengongkosi guru, bini guru dan anak-anak guru sidin, miliaran sebulan. Nah itu orang kenapa kawat aja itu nih, kada ada lagi cinta lawan dunia ini, kada ada lagi. Ciri orang wali itu lawan dunia ini kada ada cinta. Berarti sebaliknya ciri orang wala, kalau cinta lawan dunia ini ada sahabatan. Sampai kada ingat sembahyang lagi, sampai kada ingat lagi lawan anak bini, kemana kau tukang mencari duit. Kembali ajaran-ajaran agama para salafus saleh, baik dengan cara bil hal dan bil lisan maupun bil kitab. Bil hal itu artinya dengan cara kelakuan, bil lisan dengan cara ucapan, menegur, menasehati, maupun bil kitab, mengajar kitab. Dan adalah karomatnya radhiyallahu anhu yang paling besar, yaitu istiqomah
terutama dalam berbakti kepada orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Istiqomah bisa wujud mulai hidup lagi halus sampai meninggal. Ilmu ibadah, ilmu ibadah. Itu istiqomah itu artinya konsisten. Kita ini ditunggangi nafsu, lalu kita tuh hendak